selamat siang seluruh pemirsa TVRI Kalbar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Indah Alinda kembali menjumpai Anda melalui layar kaca dalam program acara kita Dialog Publik hari ini dengan tema Kendalikan Diri, Kendalikan Masa Depan, Bebas dari Narkoba dan Judi Online. Tentunya hari ini saya sudah dibersamai dengan dua orang narasumber spesial kita yang akan membersamai kita dengan tema kita yang cukup menarik dan memang banyak nih relate saat ini. Saya sudah ditemani, langsung saja kita menyapa dengan Dr. Fitri Dona Nainggolan, SPKI, Adiksi. Benar begitu dokter? Atau ada salah penyebutan, mohon izin? Kurang pas sedikit, spesialis kedokteran jiwa, SPKJ, subspesialis adiksi. Wow, itu dia tandanya, ini artinya dokternya sudah benar-benar yang pas gitu ya. Selamat siang, selamat datang dokter. Selamat siang Mbak Indah. Panggilan akrabnya dokter Dona, benar? Iya, betul. Siap. Dan selain dokter Dona, pemirsa saya juga ditemani dengan seorang lagi, ada Mas Aji Prayoga Martan, SPSI, MPSI, psikolog. Selamat siang, selamat datang Mas Aji. Selamat siang Mbak Indah. Iya. Nah tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol di dalam juga ya dok ya. Hari ini tema kita tadi kendalikan diri, kendalikan masa depan, bebas narkoba dan juga judi online begitu ya. Mohon izin Mas Aji, saya ingin terlebih dahulu bertanya ke dokter Dona, boleh ya dok? Oke dokter, nah dokter apa sih dari sudut pandangnya psikiatri, apakah narkoba dan judi online itu juga sama-sama memiliki kesamaan dengan mekanisme ketergantungan yang sama dok? Ya, pertanyaannya menarik ya Mbak. Apakah narkoba dengan judi punya kesamaan dalam mekanismenya di otak? Mungkin selama ini kita menilai bahwa orang yang berjudi itu adalah orang yang punya masalah terkait etika, terkait moral, tidak punya nilai-nilai agama. Tetapi ternyata berdasarkan penelitian dikatakan bahwa orang yang mengalami kecanduan judi itu memiliki mekanisme otak yang sama, di area otak yang sama pada orang yang mengalami kecanduan narkoba. Jadi memang benar sama, sehingga ketika seseorang mengalami kecanduan tentu baik itu narkoba maupun judi. Mekanismenya tidak banyak berbeda. Misalnya begini, kalau kita membahas narkoba berarti ada sesuatu atau zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau terkait judi itu adalah suatu perilaku yang dilakukan terus-menerus. Meskipun sudah ada konsekuensi negatif, dia tetap melakukannya, ya kan? Nah, pada saat kita melakukan judi atau kita menggunakan zat itu kita punya suatu sistem reward. Jadi ada reward system yang teraktivasi. Nah, ketika kita main judi, ketika kita menggunakan narkoba itu ada suatu perasaan senang, perasaan nyaman, happy, perasaan bahagia. Dan itu terjadi karena rilisnya hormon dopamin. Hormon dopamin itu adalah suatu hormon yang bertanggung jawab terhadap perasaan bahagia, terhadap perasaan senang. Nah, ketika hormon dopamin ini terus-menerus dikeluarkan karena kebiasaan tadi, maka akan ada satu titik di mana otak kita mengalami banjir dopamin dan kita akan mengalami kerusakan otak bagian depan yang disebut prefrontal cortex, sehingga kita tidak mampu lagi menilai ini benar atau salah ya, ini baik atau buruk ya. Kemampuan kita untuk merencanakan masa depan, kemampuan kita untuk mengambil keputusan, kemampuan konsentrasi, perhatian kita, semuanya terganggu. Begitu. Jadi mekanismenya di area otak yang sama dan sistem kerjanya pun sama antara judi maupun narkoba. Even kalau di judi online itu kan fisiknya tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita gitu ya dok ya. Tetapi perilaku terus-menerus itulah yang membuat dopamin ini terus-menerus keluar. Nah, sehingga otak kita ini Mbak mengalami adaptasi. Adaptasi, jadi ketika dia misalnya main judi nih ya, paling taruhannya pertama kali 200 rupiah, 300 rupiah, dia udah nggak bisa lagi bahagia ketika taruhannya cuma 300. Dia akan merasa bahagia ketika taruhannya akan bertambah, meningkat.
Nah, itulah yang membuat kenapa seseorang mengalami kecanduan. Iya, penjelasan dokter tadi memang sekaligus menjawab pertanyaan saya bahwa kenapa sih seseorang itu bisa masih kecanduan even dia tahu kalau perilakunya itu buruk, Betul. perilakunya itu salah Melanggar gitu moral ya. seperti itu. Ya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di otak manusia begitu dokter ketika seseorang menggunakan narkoba tadi kan dopaminnya keluar begitu ya. Nah, kalau selalu tidak ada jeda ataupun tidak ada henti, kira-kira endingnya apa itu dokter? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika otak ini terbiasa mendapatkan zat secara terus-menerus atau melakukan perilaku terus-menerus, dia akhirnya tidak punya kontrol. Ya. Ketika dia tidak punya kontrol, yang terjadi apa? Pasti dia tidak mampu lagi berfungsi secara utuh, layaknya manusia pada umumnya. Misalnya dulu, kalau kita kan bisa mendapatkan hormon dopamin normal itu kan misalnya makan enak, kan pasti ada rasa senang ya. Ada makanan rasa favorit gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan zat atau kita menggunakan judi itu tadi, maka yang terjadi adalah kita sudah nggak bisa lagi melakukan aktivitas yang normal pada umumnya. Kalau dulu kita misalnya suka main futsal bareng teman-teman, kita sekarang udah nggak nyaman lagi, kita lebih suka mengurung diri di kamar, main judi, main game, atau pakai narkoba itu. Jadi fungsi kita secara utuh sudah tidak lagi berjalan seperti umumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pendidikan kita mungkin akan mengalami kemerosotan, prestasi pekerjaan, prestasi akademik, fungsi relasi dengan keluarga, dengan teman-teman juga akan berdampak buruk. Berarti jelas artinya bisa juga mengalami stres, depresi seperti itu ya dok ya. Betul. Lalu golongan apa nih dok yang terbilang cukup rentan, paling rentan begitu? Oh, paling rentan. Kalau kita membahas tentang kerentanan, tentunya anak dan remaja adalah fase usia di mana ini sangat rentan sekali, Mbak. Kenapa? Karena otak bagian depan, prefrontal korteksnya itu belum berkembang sempurna. Prefrontal korteks atau otak sebagian depan ini baru berkembang secara sempurna tuh di usia 24-25 tahun. Nah, sehingga ketika dia mengalami kecanduan di usia-usia remaja itu, usia 12 atau di bawah 25 tahun, maka apa? Kemampuan untuk dia mengambil keputusan, meneruskan studinya, kemampuan dia untuk bisa mengejar target-target pasti akan terkendala. Sehingga fase-fase usia anak dan remaja ini betul-betul harus diperhatikan sehingga kalau bisa jangan sampai terjadi kecanduan di usia-usia segini karena memang untuk perbaikannya akan lebih sulit lagi. Ya, termasuk dari cara mereka bersosialisasi pun akan sangat tidak normal jatuhnya ya dok ya. Oke, lalu adiksi ini biasanya terjadi dokter, apakah karena sekali dua kali karena pengen tahu atau sekali dua kali karena mencoba dok? Oke, jadi kenapa sih seseorang bisa mengalami kecanduan? Jadi ketika kita bermain judi, atau kita menggunakan narkoba atau bermain game online, belum tentu dia akan langsung kecanduan, Mbak. Jadi ketika seseorang mengalami kecanduan itu perlu ada interaksi yang kompleks antara faktor genetik, faktor psikologis, dan faktor sosial. Faktor genetik seperti apa misalnya? Jadi misalnya kalau faktor genetik, apakah secara genetik dia memiliki reseptor dopamin yang kurang dibanding orang pada umumnya. Karena ketika dia lahir dengan reseptor dopamin yang kurang, memang dia akan lebih rentan mengalami kecanduan. Itu kalau dari faktor genetik. Kedua, apakah dia punya suatu penyakit neurodevelopmental seperti ADHD? Orang yang mengalami ADHD itu kan dia gangguan konsentrasi dan impulsivitas. Orang dengan seperti ini, memiliki gangguan seperti ini, dia lebih rentan lagi mengalami kecanduan karena dia impulsif, dia tidak mampu mengendalikan keinginan. Bahkan mungkin bisa jadi defensif gitu. Betul. Ya, ini kalau kita ngomongin masalah faktor biologis. Nah, kemudian ada faktor yang disebut dengan faktor psikologis. Kita bahas terkait pola asuh orang tua. Ya, lingkungan terdekat. Pola asuh orang tua ini adalah satu-satunya yang paling penting yang bisa membuat anak mencegah terjadinya kecanduan. Kenapa? Ketika orang tua bisa memberikan pola asuh secara aman, nyaman, kebutuhan psikologis anak tercukupi,
meskipun dia lingkungannya jelek ataupun meskipun dia mendapat apa atau mencoba-coba, dia akan tahu bahwa oh ini bukan sesuatu yang benar untuk dilakukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pola asuh orang tua ini termasuk orang tua yang otoriter. Ketika orang tua ini cenderung mengabaikan, maka anak akan rentan untuk mengalami kecanduan. Kenapa? Karena kebutuhan psikologisnya nggak terpenuhi nih, Mbak. Dia akan mencari rasa aman dan nyaman di tempat lain. Di tempat lain. Atau dengan cara lain. Dengan cara lain. Ditambah lagi faktor lingkungan. Ketika lingkungannya itu memang pecandu, entah itu narkoba atau judi atau game, otomatis dia kan akan mudah terikut, terbawa. Makanya ada yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketiga faktor itu tadi, baik itu biologis, psikologis, sosial, inilah yang membuat seseorang mengalami kecanduan. Seperti itu. Tadi dokter katakan pergaulan yang buruk akan mengubah kebiasaan yang baik. Betul. Gitu ya. Itu sangat erat rasanya dengan pola asuh memang. Betul. Dengan keluarga. Lalu dok, mungkin dokter bisa kasih tips atau masukan gitu ya, kalau yang memang di sebuah tempat atau sebuah keluarga begitu yang anak ini rentan dengan perilaku-perilaku narkoba dan judi online begitu ya, ataupun pornografi, entah itu game online gitu dok. Lalu apa nih yang sebaiknya orang tua sikapi dengan kondisinya sementara sangat tidak kondusif dengan dengan seperti itu, tapi orang tua ini menyadari oh tidak boleh seperti ini. Apa sih yang bisa dilakukan dasarnya dulu? Dasarnya yang pertama adalah komunikasi. Gimana sih caranya orang tua itu bisa masuk ke anak? Kan kadang-kadang anak itu mau cerita aja ke orang tua malas ya. Betul. Karena apa? Orang tua itu punya kecenderungan memberi nasihat. Kadang-kadang anak itu nggak butuh dinasehatin. Kadang-kadang anak tuh hanya butuh didengerin. Yes. Ya kan? Nah, kecenderungan orang tua juga pada saat tertentu dia juga cenderung menghakimi, membanding-bandingkan. Itu membuat anak juga nggak merasa nyaman. Jadi ketika komunikasi antara orang tua dan anak ini nyaman, aman, dan anak mendapatkan yang dia butuhkan, maka kalaupun misalnya dia coba-coba nih misalnya, dia akan cerita, dia nggak akan takut. Dia nggak akan takut dihakimi, dia nggak akan takut dimarahin, dia nggak akan malu. Pertama komunikasi, itu yang pertama. Yang berikutnya tentunya batasan. Meskipun orang tua perlu memberikan rasa aman, nyaman, tapi anak tetap harus punya batasan. Kapan sih anak itu boleh main handphone? Kapan sih anak itu, karena apa Mbak? Penggunaan gadget, penggunaan game online ini erat kaitannya dengan judi. Itu adalah pintu masuk dari bermain judi. Karena ada banyak game-game yang dia mirip-mirip dengan permainan judi ini. Betul. Tanpa disadari seperti itu. Gitu. Sehingga orang tua harus mampu memberikan batasan. Kapan sih waktu untuk belajar? Kalau memang waktunya untuk belajar, nggak boleh loh pegang HP. Kapan sih waktunya untuk main sama teman-teman di luar rumah? Itu semua harus seimbang. Dan juga saya banyak menangani pasien-pasien yang kadang-kadang dia itu main sampai larut malam, Mbak. Sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Lah emangnya handphone nggak disita? Anak di bawah 17 tahun tidak boleh memegang handphone sampai jam 9 malam. Jam 9 malam tuh waktunya tidur. Paling telat jam 10. Jadi jam 9 malam handphone harus sudah disita. Itu udah maksimal itu ya? Udah maksimal. Dan tentunya kita kan tidak bisa terlepas dari gadget ya, belajar, sekolah pakai gadget. Sekarang ya. Nah, sehingga kita harus mulai memberikan batasan kepada anak berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk bermain. Sehingga anak punya tanggung jawab. Seperti itu. Kalau kebiasaan-kebiasaan kecil ini sulit untuk dilakukan dengan disiplin, maka anak pun akan semakin sulit untuk mampu mengontrol diri karena udah terbiasa kebablasan dari kecil. Artinya di awal kalaupun kita tegas dengan anak-anaknya nggak terima, ya nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Kita kan orang tua harus ada suatu situasi yang membuat kita harus superior. Batasan ada di kita. Ya artinya dengan komunikasi bahwa inilah batasannya, kamu memang masih belum saatnya begitu ya. Itu artinya kita mempertegas aja ya, bukannya menghakimi dia begitu ya. Oke. Izin ke Mas Aji, saya ingin bertanya dari sisi psikologi sendiri, apa sih faktor yang biasanya mendorong seseorang itu cenderung mencoba
narkoba, dan juga judi online, Mas Haji. Oke, Mbak Indah. Tadi kayaknya memang udah dijelaskan semuanya sama Dokter Dona, udah kompleks banget. Dari faktor pencetusnya di awal seperti apa, ada faktor genetiknya juga, ada faktor lingkungannya juga, ada faktor pola asuhnya juga. Sebenarnya itu sudah berkaitan semuanya, Mbak Indah, bahwa seseorang itu pada dasarnya kalau dia memiliki pegangan yang kuat, punya prinsip yang kuat dalam hidup, dia pasti akan mengerti batasan-batasannya seperti apa. Nah, terkadang orang itu, seseorang atau individu itu, pada saat dia dihadapkan sama tantangan kehidupan, baik itu misalnya lingkungannya, dia melihat bahwa kawannya ada yang bermain slot atau judi online atau judi bola seperti itu. Nah, itu dimulainya tantangan bagi dia. Apakah dia ingin ikut mencoba juga? Apakah ingin paling tidak tuh sekali putaran, 2 kali putaran atau 3 kali putaran? Atau udahlah itu permainan yang merugikan, aku tidak mau ikut-ikutan. Nah, di situ tantangannya. Itu pentingnya bahwa orang tua atau lingkungan keluarga itu memberikan prinsipal yang tepat bagi seorang anak. Sudah dijelaskan dengan komunikasi yang baik bahwa di dunia ini, di lingkungan sekarang itu tantangannya ini seperti itu. Kalau misalnya seorang anak dikucilkan dari suatu lingkungan persekolahan atau apa, misalnya bullying atau apa. Nah, anak yang tidak memiliki pegangan yang kuat, dia pasti akan mencari komunitas yang bisa menerima dia. Yang buat dia nyaman begitu ya. Sayangnya komunitas yang bisa menerima dia itu bisa jadi negatif juga, menawarkan sesuatu yang negatif, contohnya narkotika. Nah, itu makanya seorang anak atau individu dia harus memiliki prinsip yang kuat dalam hidup. Sehingga pada saat dia dihadapkan sama sebuah tantangan, dia tahu bagaimana harus bertindak. Seperti itu, Mbak Indah. Kalau game online sendiri, apakah termasuk hal yang perlu diwaspadai, Mas Haji? Untuk usia anak-anak? Anak-anak ya, lebih ke remaja, itu sangat-sangat harus diwaspadai, Mbak Indah. Tadi sudah disampaikan juga dengan Dokter Dona bahwa mudahnya akses untuk seorang mendapatkan fasilitas untuk bermain game judi online itu sangat mudah. Lewat ada HP, ada pulsa, ada nggak usahlah rekening, pakai saldo dana pun sudah bisa zaman sekarang. Mau hanya deponya 10.000, 20.000 itu pun sudah bisa. Sangat-sangat mudah bagi seseorang untuk bisa terjebak dalam permainan judi online. Apalagi anak-anak sekarang jajannya juga udah segitu, mungkin bahkan lebih ya Mas Haji. Baik, Mas Haji, mohon maaf nanti kita masih lanjut lagi perbincangannya. Namun pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Get ready for the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. 3 countries, 16 cities, 48 teams, 104 games. All of us, united as individuals, united as billions. So you and all of you, bring your game to the beautiful game. We are FIFA. We are football. New song, Somos. We are 26. Enteng kali tangan kau buang aku di semak-semak. Kayak nggak ada harga dirinya aku kau buat ya. Rasakan pembalasanku.
Setiap warna seperti bisikan dari cerita masa lalu. Di tangan generasi muda, cerita ini terus dilanjutkan. Di tangan mereka, tenun Kalbar menemukan bentuk baru, penuh warna dan penuh harapan. Tenun tak lagi hanya tradisi, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menunjukkan siapa kita dan dari mana kita berasal. Tenun Kalimantan Barat bukan sekedar kain, tapi memiliki makna dari leluhur yang memiliki jiwa dan cerita di setiap helainya. Tenun Kalimantan Barat dari generasi penerus melangkah menuju dunia. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang 2 kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog publik hari ini. Dan pemirsa, tadi kita sempat jeda begitu ya, masih kembali lagi ke Mas Aji nih untuk meminta penjelasan begitu ya, ngobrol-ngobrol juga mengenai bagaimana nih Mas Aji, anggapan bahwa kecanduan itu ya sebenarnya bisa disembuhkan cukup dengan kemauan sendiri. Nah, apakah anggapan seperti itu benar atau seperti apa Mas Aji? Baik Mbak Indah, memang bisa dikatakan benar juga, tapi tidak serta-merta atas kemauan sendiri dia bisa berproses menjadi pulih, ya kan? Poin akhirnya adalah dia betul-betul pulih, tidak lagi mau mengulangi atau masuk ke dalam dunianya itu. Nah, sampai ke tahap itu banyak prosesnya Mbak Indah. Selain ada tekad memang dari dalam diri, kemauan dia untuk betul-betul pulih, tidak lagi mencoba, ditambah lingkungan yang betul-betul mendukung juga Mbak. Terkadang ada kemauan pulih. Contohnya saya kan berapa kali juga menjadi konselor di rehabilitasi nafza narkotika. Nah, mereka sudah diberikan pelatihan, sudah edukasi dengan baik, sudah diberikan treatment yang baik di rehabilitasi tersebut, sudah baguslah dia nih. Nah, kembali lagi ke lingkungan awalnya, ke kampungnya, ke lingkungan RT-nya, disodorkan lagi dengan pertemanan yang masih sama dahulu, akhirnya kambuh lagi. Nah, makanya saya bilang memang ada kemauan dalam diri itu bagus, tekad yang kuat bagus untuk pulih, tetapi proses berikutnya adalah dia harus mencoba membangun prinsipal yang baik bahwa aku udah tidak boleh lagi nih harus kembali ke lingkungan yang lama. Aku harus pergi ke komunitas yang baru, yang baik, yang bisa membuat aku menjadi lebih optimal. Keluarga juga mensupport dia dengan baik, makanya support system itu kan seperti family support itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat bermanfaat Mbak, agar seseorang itu ngerasa diterima dulu di lingkungan keluarganya. Permasalahan apapun dia bisa bercerita kepada keluarga terdekatnya, diterima, dipercaya, disayangi dengan tulus tanpa ada iming-iming apapun. Di situ dia akan merasa bahwa oh, aku harus memulai sesuatu yang baru dalam hidupku. Seperti itu, Mbak. Seperti ada tercerahkan kembali gitu ya, melihat harapan gitu ya. Betul. Lalu Mas Haji, proses terapi psikologis untuk membantu seseorang keluar dari adiktif atau kecanduan, itu seperti apa sih? Oke, salah satunya itu bisa melalui cognitive behavior terapi, Mbak. Jadi mindsetnya dulu yang diubah. Seseorang itu bisa mendapatkan tantangan adiktif atau berada dalam pola adiktif, kecanduan, itu karena mindsetnya dia. Mindsetnya dia bahwa misalnya dia ada masalah, dia mau cari cara yang singkat, cara yang simple, menyelesaikan stresnya di dalam pikirannya. Ya udah aku pakai aja narkoba. Atau dia pingin mencari keuntungan atau ini kan ekonomi lagi susah ya Mbak ya. Cari ajalah siapa tahu beruntung judi online. Uang 100.000 dia ngeliat kawannya bisa dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta seperti itu, ya udah ngapain aku kerja, aku bagus putar slot aja atau aku judi bola aja, karena kan lagi Piala Dunia nih, ya udah aku taruhkan aja di situ. Nah, cara mindset seseorang yang menginginkan
suatu proses yang instan, nah itu yang harus diubah. Misalnya dia punya masalah, dia udah usah lari, hadapi. Sebagai seseorang, walaupun dihadapkan suatu masalah, udah usah lari, udah usah cari jalan pintas, pakai narkotika supaya tenang sesaat. Enggak, itu yang harus diubah dari mindsetnya dia. Begitu juga dengan orang yang bermain judi online. Mindsetnya harus diubah. Aku harus kerja, aku harus mencari sesuatu yang halal, sesuatu yang dari keringatku sendiri. Ngapain aku cari cara yang instan? Ya. Itu pun pasti akan merugikan juga, Mbak. Akhir-akhirnya pada saat mindsetnya terus seperti itu, yang ada makin terpuruklah manusia tersebut. Bukannya mendapatkan kemudahan, bukannya mendapatkan sesuatu yang baik menghilangkan masalahnya, tapi malah datang masalah yang jauh lebih besar. Ya, itu karena itu makanya mindsetnya yang memang harus dibentuk betul, dulu begitu ya. Betul. Lalu seperti apa kegiatan-kegiatan untuk mungkin kita sebutnya memperbaiki atau membenahi begitu pola pikir? Betul. Itu kalau dari sesi konsultasi psikologis, Mbak, itu biasanya bertahap. Ada berapa kali sesi yang harus diikutin. Yang pertama, dia harus terbuka dulu. Dia harus mengerti bahwa dia harus pulih. Jangan lagi kembali ke dunianya yang lama. Habis itu kita ubah perilakunya dia, behaviornya dia diubah. Dari pola yang harus disiplin, harus mengerti, bekerja bangun pagi, mengubah perilakunya yang dulunya itu manja, apa segala, nah itu diubah. Nah sampai betul-betul mindsetnya sudah terbentuk, behaviornya, perilakunya sudah terbentuk, bisa dia untuk kembali ke aktivitas seperti sedia kala. Aku harus kerja, aku harus lebih positif menjalani hidup, aku harus betul-betul berjuang untuk hidup ini, jangan kembali lagi ke mindset bahwa cari yang instan, cari yang simple. Hidup ini perjuangan. Aku harus berjuang untuk hidupku sendiri. Jangan bergantung sama siapapun. Seperti itu. Ya, artinya seorang konselor juga sebagai orang yang membantu pengguna narkotika itu untuk punya mindset yang lebih baik. Artinya di sini seperti dikatakan Dr. Dona tadi, komunikasi juga bisa dibilang penting begitu ya, supaya si pengguna ini mau ataupun punya kemauan untuk mendengarkan kita yang berbicara kepada dia untuk merubah mindsetnya begitu. Betul. Ya. Lalu kira-kira selama Mas Aji bertemu, bisa kita katakan apa? Pasien begitu ya? Klien, ya. Klien gitu ya. Selama bertemu klien, tantangan terbesar apa sih Mas Aji yang dihadapi untuk seseorang itu bisa kembali ke jalan yang sehat begitu? Tantangan yang paling berat, kalau menurut saya, dari pengalaman saya dengan klien-klien itu, dia tidak bisa menghilangkan seperti yang Dr. Dona tadi sampaikan tuh, dopaminnya dia tuh. Dia kan udah pernah mendapatkan sensasi yang menyenangkan, baik itu dari narkotika, baik itu dari judi online atau apa kayak gitu. Walaupun dia sudah bangkrut, Mbak Indah, dopaminnya itu tetap melekat. Rasa sensasi itu tetap ada. Aku dulu pernah kok ngerasakan menang misalnya, atau aku dulu waktu menggunakan jet ini ngerasa kayak dunia ini milikku. Aku ngerasakan diterima oleh komunitasku. Nah itu yang susah untuk membuat dia lepas dari penggunaan adiktifnya itu. Nah seperti yang saya bilang tadi, kognitifnya dulu yang harus diubah. Jangan lagi dia terus berkeputat di rasa yang dulu pernah dia rasakan. Mulai tumbuhkan bahwa kamu harus coba tantangan yang baru. Rasakan pengalaman yang baru, harus punya spirit yang baru. Dari situ dia akan mengerti bahwa ada yang jauh lebih menyenangkan di luar sana, jauh lebih berharga, jauh yang bisa diperjuangkan daripada kenikmatan yang sesaat seperti itu. Even dia sudah habis nih semua yang dia punya begitu ya Mas Haji? Masih kadang seperti itu Mbak Indah. Dia kembali lagi pasti. Oke, berbolak-balik di situ artinya. Oke, terima kasih Mas Haji. Saya izin ke Dr. Dona. Baik, Dr. Dona, boleh apa sih saya potong? Iya, silakan dokter. Saya tambahin sedikit. Boleh dong, Dok. Dari Mas Aji secara psikologis itu udah benar banget, mengubah cara berpikir dan perilaku. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, kecanduan itu adalah kerusakan otak. Ya. Sehingga apa yang perlu dilakukan dalam pemulihan? Tentu kita tidak bisa terlepas dari penggunaan farmakoterapi. Farmakoterapi itu adalah obat-obat yang kita berikan kepada klien, kepada pasien, sehingga kerusakan otak yang sudah terjadi karena kecanduan itu dapat kembali membaik
sedikit demi sedikit. Prefrontal cortex, otak yang sudah rusak itu tadi dapat membaik sedikit demi sedikit. Nah, sehingga dalam memulihkan seorang pasien yang mengalami kecanduan, pertama adalah cognitive behavior therapy yang sudah disampaikan Mas Aji. Yang kedua adalah terapi obat-obatan. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah terbiasa menggunakan narkoba, dia hanya masuk rehabilitasi, dibiarkan, tapi tidak ada obat penggantinya, substitusinya. Itu tetap perlu kita berikan sesuai dengan apa yang dia rasakan pada saat itu. Kalau misalnya orang udah terbiasa pakai narkoba kan, pasti kalau dia berhenti pakai narkoba kan efek obatnya itu kan menimbulkan gejala sisa. Seperti misalnya badannya sakit semua, sakau ada sakau bahasanya gitu ya. Badannya panas dingin. Emosinya naik turun, mudah marah, dan itulah gunanya obat-obatan. Sehingga emosinya stabil. Ketika emosinya stabil, ketika rasa sakit dalam tubuhnya berkurang, ketika detoksifikasi udah berjalan, dia udah nyaman dengan dirinya sendiri, barulah cognitive behavior therapy ini baru bisa masuk. Setelah dia tenang. Setelah dia tenang. Karena kalau dia sudah dalam keadaan sakau, atau misalnya dia dalam kondisi terpengaruh judi online, di mana dia otaknya kan kemana-mana, mikir, aduh ini bayar utang gimana, utangku tabunganku sudah habis, aku sudah melakukan keluargaku berantakan, aku sudah melakukan tindakan kriminal untuk dapat uang untuk pasang taruhan, kan kacau ya. Gelisah begitu dia. Gelisah. Itu yang pertama kita obatin dulu. Dia nyaman dulu, dia tenang dulu. Biasanya orang kecanduan ini susah tidur. Kita perbaiki pola tidurnya dulu. Ketika dia sudah baik secara fisik, secara mental, barulah kita akan masukkan cognitive behavior therapy ini. Sehingga ketika kolaborasi antara obat-obatan dan cognitive behavior therapy berjalan, maka tingkat kesembuhannya pun akan semakin meningkat. Seperti itu. Lalu apakah kalau jumlah obat-obatan begitu ya dokter, setiap pasien tentunya pasti beda-beda tergantung kondisi ya dokter. Tergantung kondisi dan respon tubuh terhadap obat kan beda-beda ya, antara satu orang dengan orang lain. Jadi memang perlu diperhatikan dan perlu konsultasi dalam jangka panjang juga. Nah itu kira-kira konsultasi ya dokter ya, kira-kira saat yang tepat begitu ya, untuk meminimalisir dampak yang terjadi baik itu dari narkoba maupun judi online, game online gitu, itu kapan sih dokter? Nah, ironisnya, berdasarkan pengalaman, pasien-pasien yang sudah mengalami kecanduan ini dia berobat ketika sudah, katakanlah, ketika sudah habis-habisan. Kalau yang judi online ya Mas ya, ketika sudah tidak ada lagi sumber dayanya. Ketika udah nggak ada sumber daya, tinggal punya nyawa aja. Udah tinggal punya nyawa, udah. Bahkan yang mengalami kecanduan narkoba itu barang-barang sudah habis dijualin. Dia mau sembuh, dia pengen berhenti tapi dia nggak bisa. Nggak tahu dari mana mungkin. Sehingga harapannya keluarga, lingkungan, dan orang tersebut mampu mengenali bahwa ini udah nggak bener nih, sudah waktunya nih kita konsultasi ke profesional. Caranya bagaimana? Bagaimana tanda-tandanya? Tentu ketika dia sudah tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Misalnya seorang pelajar yang harusnya dia sekolah, belajar, dia malah bolos, itu sudah tanda. Terus orang pekerja, banyak pekerja baik itu BUMN, baik pengusaha, dari semua kalangan baik itu bawah sampai atas, itu yang mengalami kecanduan itu sudah nggak memiliki performa yang baik dalam bekerja. Bahkan mungkin dengan bersosialisasi juga dok? Bersosialisasi dia sudah lebih menarik diri, dia lebih suka sendirian. Dia mikir gimana caranya ya supaya bisa dapat uang, membayar semua hutang-hutangnya, seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah memiliki konsekuensi negatif, apakah performa dalam pekerjaan, pendidikan, karirnya sudah menurun, dan relasi dengan pasangan atau orang tua sudah memburuk, ini adalah tanda bahwa dia membutuhkan konsultasi ke profesional. Seperti itu. Artinya memang peran orang terdekat juga ya dok ya, sangat penting. Lalu seperti apa nih dok? Mungkin orang-orang terdekatnya ini cukup awam begitu ya dengan tanda-tanda fisik ataupun psikologis dari, kita sebutnya ini pelaku atau korban ya dokter? Pasien. Pasien. Kan
kerusakan otak. Berarti kita sebut dia adalah pasien yang membutuhkan pertolongan. Ya. Karena memang penyebutan yang kurang tepat juga sebenarnya berpengaruh ke dampak psikologis, betul dokter ya? Betul, Oke. seperti itu. Nah, seperti apa dok untuk orang-orang terdekat melihat oh ini secara fisik dan mental ya. Tanda-tanda awalnya ya. Tanda-tanda secara fisik dan mental. Tentunya kalau misalnya orang yang mengalami kecanduan narkoba, secara fisik itu akan jelas terlihat. Ya, lebih mudah. Karena apa? Ketika zat itu masuk ke dalam tubuh kita, oleh aliran darah dia akan diproses jantung, diproses oleh hati, ginjal, otak, pernafasan dan semua sistem organ kita. Sehingga ketika efek dari zat itu sudah hilang dalam tubuh, maka dia akan muncul suatu keluhan seperti mata cekung, tubuh kurus, ya, tidak ada motivasi dan energi untuk melakukan aktivitas yang dulunya dia senangin, ya, malas. Bahkan mungkin nafsu makan hilang begitu? Nafsu makan hilang. Tidak mau mandi. Oh iya. Ya, itu secara fisik. Bahkan ada yang mengalami gangguan irama jantung. Itu kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan lebih menyeluruh ya, akan ada gangguan irama jantung, akan ada kerusakan ginjal, hati, kejang, sesak nafas. Bahkan kalau orang yang mengalami kecanduan atau overdosis, dia akan mengakibatkan terjadinya kematian. Itu gejala-gejala fisik yang muncul pada orang yang kecanduan narkoba. Nah, kalau secara mental, tentunya ketika orang yang pakai judi atau narkoba ini kan pada awalnya kan dia pengen senang ya Mbak? Iya. Pengen senang, tapi seiring berjalannya waktu dia pakai judi atau narkoba itu bukan lagi untuk senang, tapi untuk menghilangkan kegelisahan. Karena kalau nggak pakai judi, nggak pakai narkoba, badannya tuh rasanya nggak enak, pikirannya nggak tenang, gelisah, ya. Apalagi kalau lagi gabut. Nah itu membuat yang dicari itu aja, sehingga ketika misalnya dia bermain judi gitu ya, dan dia mengalami kekalahan, dia akan merasa apa? Dia akan merasa putus asa. Tetapi dia nggak bisa berhenti Mbak, karena ada dalam mindsetnya dia yang kita sebut dengan cognitive error yang terjadi karena prefrontal cortexnya rusak. Dia menganggap bahwa main aja sedikit, pasang taruhan aja sedikit. Nanti kalau menang uangnya akan aku pakai untuk bayar hutang. Coba aja sebentar lagi, coba aja sedikit lagi. Masa sih bandar nggak mau kasih kemenangan? Itu adalah pikiran-pikiran yang membuat dia tetap akan bermain meskipun dia tahu bahwa belum tentu dia menang. Belum tentu dia tahu bahwa perbuatannya itu tidak benar gitu ya Dok. Pada akhirnya ketika dia kalah dan kalah terus, akhirnya apa? Putus asa. Depresi. Dia akan merasa cemas, dia akan merasa depresi dan bahkan banyak pasien-pasien yang mengalami keinginan untuk bunuh diri. Wow, nah itu yang ekstrimnya begitu ya dokter. Nanti kita akan bahas dokter tentunya dalam segmen berikutnya. Nah pemirsa, kita akan lanjut lagi dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Hati-hati dengan pilihan makananmu. Enak belum tentu sehat, dan tubuhmu butuh lebih dari sekedar rasa. Isi piringmu dengan gizi seimbang. 1/3 makanan pokok sebagai sumber karbohidrat untuk menambah energi dalam tubuh. 1/6 lauk pauk sebagai sumber protein hewani maupun nabati yang berperan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. 1/6 buah-buahan sebagai sumber vitamin. 1/3 sayuran sebagai sumber serat dan mineral. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air putih untuk menjaga hidrasi tubuh. Selain itu, penting juga menerapkan pola hidup yang baik dengan rutin berolahraga dan menjaga kebersihan.
Pilihlah makanan bergizi seimbang karena apa yang kamu makan menentukan kesehatanmu. Di balik hamparan kebun yang luas di Kalimantan Barat, tersimpan cita rasa yang dikenal hingga ke berbagai daerah. Nah, ini dia, jeruk Pontianak. Jeruk sambas. Jeruk Pontianak. Jeruk sambas. Sudah, jangan berdebat. Memang, kalau orang luar Kalimantan Barat bilangnya ini jeruk Pontianak. Tapi, sebenarnya jeruk ini hasil pertanian dari Kabupaten Sambas. Oh, begitu ya Pak. Biarpun beda sebutan, yang penting rasanya manis, Pak. Jeruk manis dari Sambas, Kalimantan Barat. Kota Seribu Kelenteng yang kaya akan tradisi dan kelezatan. Di balik sudut kota, tercipta sebuah warisan kuliner yang menawarkan kelezatan tak terlupakan. Sajian yang lahir dari kebersamaan dan kerja keras. Perpaduan bumbu yang sempurna dan sayuran alami semuanya dipadukan menjadi satu dalam balutan kulit tipis yang menggoda. Caipan lebih dari sekedar makanan tradisi, rasa dan kebersamaan yang tak ternilai. Caipan, kelezatan di setiap gigitan. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dalam Dialog Publik. Nah tadi kita sempat berbincang dengan narasumber, saya kembali ke Mas Aji. Mas Aji, bagaimana sih cara membangun ketahanan mental gitu ya untuk seseorang untuk tidak tergoda dengan narkoba ataupun judi online ataupun game online begitu? Oke, baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga Mbak Indah oleh Dr. Dona, baik itu lewat saya tadi, bahwa lingkungan keluarga itu mempunyai peranan yang sangat-sangat penting. Khususnya bagi anak-anak remaja atau dewasa awal, itu sangat penting mereka memiliki pegangan hidup, prinsipal. Nah, pada saat mereka sudah diberikan wejangan yang baik oleh orang tuanya, nilai-nilai yang baik, sesuai dengan agama, sesuai dengan etika yang ada, sesuai dengan norma dan juga aturan yang ada. Nah, dia itu bisa pada saat dia dihadapi dengan tantangan kehidupan yang nyata, mereka harus tahu apa yang harus aku pilih. Mau mencoba ikut atau langsung seketika saat itu langsung di-blok, langsung ditolak, seperti itu Mbak. Nah, prinsipal yang baik itu yang akan membuat seseorang itu punya ketahanan secara mental agar tidak mencoba sedikit pun hal-hal seperti itu. Pelindung awalnya begitu betul, ya Mas betul, Aji prinsipal, ya? Oke, lalu bagaimana nih pengaruh media sosial saat ini gitu Mas Aji terhadap perilaku-perilaku adiktif saat ini? Apalagi kita melihat ada banyak sekali anak-anak usia yang sangat dini ya dokter, yang sudah pegang gadget begitu, bahkan bisa lupa waktu begitu Mas Aji. Betul. Nah, kita tidak bisa pungkiri media sosial sekarang itu sudah menjadi kehidupan kedua ya dibanding realita ya. Bahkan orang itu jauh lebih banyak hidup dengan dunia maya. Megang HP itu jauh lebih banyak dibandingin dia berelasi dengan orang secara nyata, secara realita. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Kita juga tidak langsung sekonyong-konyong, ya udahlah tidak usah pakai HP, tidak usah pakai media sosial, kan tidak bisa juga. Bagaimana kita bisa berelasi. Nah, pentingnya itu kita memiliki batasan-batasan. Tadi juga Dr. Dona sudah sampaikan untuk anak-anak yang masih kecil, anak-anak SD, SMP itu ada batasan penggunaan handphonenya. Tapi bagi orang yang sudah dewasa, yang seperti saya bilang tadi, dia harus memiliki prinsipal, Mbak. Nah, seperti contoh, misalnya saya buka YouTube atau buka Google aja, itu tiba-tiba ada iklan yang mengarah kepada judi online. Nah, ada orang yang mungkin dia ngelihatnya itu
tertarik, tapi ada orang apa bah iklan seperti ini. Nah itu dia harus memiliki prinsip, Mbak. Dia harus punya pegangan bahwa itu tidak penting, itu tidak berguna, itu merugikan aku aja, ya udah di skip aja. Seperti itu, Mbak. Kesepian, kesendirian gitu ya, akhirnya ketemulah tuh link yang kayak gitu, akhirnya lihat, coba-coba. Jangan kan gitu, Mbak, lewat SMS pun kadang tiba-tiba masuk. Lewat WA kadang ada masuk juga. Lewat media apa aja bisa masuk. Bisa aja begitu. Betul. Ya. Baik, Mas Haji, dokter mohon izin, sepertinya kita dapat pertanyaan begitu ya dari secara online, mungkin bisa kita bacakan terlebih dahulu. Ya. Permisi, perkenalkan saya Naufal, mahasiswa keperawatan ITKes Muhammadiyah yang akan bertanya kepada kenapa seseorang itu sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan judi online atau penggunaan narkotika. Nah, bagaimana cara atau tindakan awal dari pihak lingkungan atau medis untuk memutus rantai pecandu game online atau narkotika? Mohon izin, Mas Haji, dokter untuk menjawab. Baik. Dokter, silakan. Mas. Dokter Dona dulu mungkin. Kenapa ya? Kok orang yang mengalami kecanduan judi, narkoba sulit banget lepasnya? Sulit banget. Banget ya. Kepengen berhenti. Udah tahu itu salah ya, tahu itu salah, tapi memang nggak mampu. Kembali lagi kita bahas bahwa definisi dari kecanduan itu adalah kerusakan otak yang bersifat jangka panjang dan akan sering mengalami kekambuhan. Jadi dalam penelitian dikatakan bahwa ketika seseorang ingin berhenti dari kecanduannya, maka 15 tahun ke depannya akan ada fase pulih, kambuh, pulih, kambuh. Makanya itu sulit sekali. Kenapa orang kok sulit lepas dari kecanduan? Baik itu kecanduan jahat maupun kecanduan perilaku, Mbak. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Tadi sempat kita bahas bahwa tentunya yang perlu kita lakukan pengobatan. Karena ini adalah penyakit otak, maka kita tidak lepas dari pengobatan. Obat-obatan yang membuat pasien menurunkan dorongan untuk penggunaan zatnya atau penggunaan perilakunya itu akan bisa mengoptimalkan proses kesembuhannya. Jadi pada prinsipnya adalah kenapa seseorang kalau berobat kita tidak mengharapkan dia sembuh 100%. Itu adalah sesuatu yang sulit. Tetapi bagaimana caranya ketika dia sudah dalam masa pengobatan kecanduannya itu tidak seberat sebelumnya. Berkurang begitu? Berkurang. Jadi misalnya kayak orang yang mengalami kecanduan narkoba, kalau sebelumnya dia 3 kali seminggu, paling enggak sebulan sekali. Atau 2 bulan sekali. Intensitasnya, kita harapkan seperti itu. Jadi ketika dia sudah dalam pengobatan, dia udah punya kesadaran dan dia mampu berpikir, oh ini nggak benar nih, udah cukup, nggak lagi-lagi. Gitu. Tapi dia sedang melawannya begitu? Ya, dia sedang berusaha untuk beradaptasi dalam melawan itu. Nah, itu kalau masalah obat-obatan dan juga ada terapi yang lain seperti kognitif behavior terapi. Dan di Rumah Sakit Jiwa saat ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, kita bersyukur pemerintah kita memperhatikan kesehatan jiwa sehingga sekarang sudah ada alat yang namanya TMS. TMS untuk ini adalah suatu alat di mana dia itu bekerja elektromagnetik yang akan ditempelkan di otak kita, di mana akan menurunkan keinginan untuk berjudi, keinginan untuk melakukan kecanduan perilaku, baik itu gadget, judi, pornografi, media sosial. Itu TMS sudah ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan kita harus bersyukur itu adalah alat-alat yang sudah disediakan Kementerian Kesehatan dan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat satu-satunya yang memiliki alat TMS itu. Jadi ketika ada yang memiliki masalah kecanduan, jangan ragu untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar karena kami akan melakukan pengobatan secara profesional, baik itu dari psikiaternya, dari psikolognya, dan juga dari obat-obatan dan alat yang akan membantu mengoptimalkan proses pemulihan. Setuju, karena dengan TMS tadi begitu ya dokter? Iya, betul. Tahap awalnya berarti tidak usah ragu begitu untuk datang, mungkin terlebih dahulu pasti konsultasi kok. Betul, ya dok ya, kita akan dilihat seperti apa kebutuhannya begitu ya dokter? Iya. Oke, nah tadi juga dipertanyakan nih Mas Haji dan dokter, bagaimana cara awal untuk memutus mata rantai, baik itu narkotika maupun judi online maupun game online begitu?
Oke, mungkin gantian saya. Oke, kalau ya tadi udah disampaikan juga dari sesi awal sampai akhir juga bahwa peran keluarga itu sangat penting. Ditambah juga dari, kalau menurut saya sih memang harus saling berkolaborasi lah, dari lingkup kecil ke lingkup yang semakin lebih besar. Bagaimana masyarakat juga harus betul-betul siap dan juga bersinergi dengan baik, Mbak Indah. Masyarakat dalam arti bahwa dari lingkup RT, dari lingkup RW, dari kelurahan, kecamatan, bahkan yang lingkup yang jauh lebih besar, harus lebih proaktif untuk bisa menghindari hal-hal lingkungannya itu ada individu-individu yang mengalami kecanduan narkotika atau judi online. Jadi kalau menurut saya lingkup keluarga sudah diperbaiki dengan baik, lingkup RT kah, kampung kah, atau kelurahan, lingkungan itu saling, tempat tinggal begitu betul, ya? lingkungan tempat tinggal saling bersinergi dengan baik, memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak muda di sekitarnya, dan juga para misalnya kayak camat, lurah selalu memberikan edukasi juga setiap momen, setiap waktu kepada masyarakatnya agar bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu, baik itu narkotika, judi online ataupun kecanduan-kecanduan yang lainnya. Baik, Mas Haji, kalau kebanyakan gitu ya, stigma masyarakat melihat ada seseorang di wilayahnya menjadi pasien gitu ya dokternya izin, misalnya entah itu dia pengguna narkotika ataupun dia pecandu game online maupun judi online. Sebenarnya stigma yang benar atau salah, atau yang benar seperti apa? Karena kebanyakan begini, dia kan si pengguna narkoba, akan ini terus jadi dikucilkan gitu. Nah itu bagaimana secara psikologis? Oke, sebenarnya stigma ini juga bukan dialami oleh pengguna narkotika ya. Bahkan orang yang notabene-nya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa juga stigmanya seperti itu juga pada saat mereka pulang ke kampungnya lagi. Nah, oleh sebab itu yang seperti saya bilang bahwa masyarakat dari lingkup kecil sampai ke lingkup yang besar itu harus terbuka pemikirannya bahwa ciptakan lingkungan yang betul-betul kondusif bagi siapa saja, baik itu bagi mantan pecandu kah, bagi orang yang sudah pulih dari ODGJ-nya, pulih dalam arti misalnya dari rumah sakit jiwa sudah bisa dipulangkan. Nah, terimalah dengan baik, berikan support yang baik. Jangan langsung dikucilkan, jangan langsung diintimidasi, jangan langsung diberikan stereotip yang buruk kepada mereka, tetapi terima dengan baik. Dirangkul, diberikan motivasi juga. Bahkan kalau ada beberapa ya Dokter Dona, pasien kita itu yang pulang diberikan pekerjaan, bisa juga dia bekerja dengan baik akhirnya. Jadi dan memiliki kehidupan normal kembali dari gitu penerimaan yang baik di situ dia akan ngerasa, oh ya hidupku udah berubah nih. Sehingga pemulihannya pun jadi jauh lebih baik. Pertanyaan terakhir, Dokter Dona, apa sih makna kalimat kendalikan diri, kendalikan masa depan gitu dokter? Kendalikan diri, kendalikan masa depan. Baik, kita tentu tidak tahu ya masa depan kita akan menjadi yang seperti apa. Tentu kita punya harapan, oh ingin begini, ingin dapetin ini, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kita memiliki kebiasaan yang baik, mengembangkan pola hidup yang benar, berusaha untuk menunda kepuasan dan disiplin, tentunya keputusan-keputusan yang kita lakukan hari ini akan membuat kita lebih mudah mencapai masa depan seperti yang kita inginkan, harapkan. Tapi ketika kita hidup hanya mengalir aja, tidak mengembangkan kebiasaan yang sehat, tidak mampu disiplin, tidak mampu menunda kepuasan, hanya mau yang instan-instan, maka pada akhirnya kita akan terbiasa mengambil keputusan berdasarkan emosi semata dan bukan berdasarkan kemampuan kita berpikir jernih dan rasional. Dan pada akhirnya orang yang mampu berpikir secara emosional aja pada akhirnya dia akan menyesali keputusan-keputusannya dan tidak mampu mencapai apa yang dia harapkan di masa depan. Saya sangat setuju dengan apa yang Dokter Dona sampaikan. Memang untuk mewujudkannya sendiri, biasanya itu memang butuh effort begitu ya dokter. Tapi itu dia kedisiplinan dan konsistennya yang akan membentuk nanti ya dokter. Ke Mas Haji, apa pesan singkat Mas Haji kepada masyarakat gitu ya, khususnya generasi muda untuk mampu mengendalikan diri serta membentuk masa depannya yang lebih baik? Baik, Mbak Indah. Sama, saya setuju dengan yang Dokter Dona sampaikan bahwa kehidupan ini harus memiliki, ya kita harus buat konsep di mindset kita, di pola pikir kita bahwa namanya kehidupan itu punya proses.
tahap demi tahap demi tahap demi tahap agar seseorang itu bisa bertumbuh dengan baik, berkembang secara mentality, memiliki semangat juang. Jangan sampai anak-anak muda sekarang itu mikirnya instan-instan aja. Yang gampang-gampang aja, oh ya udah aku cari jalan yang simple aja deh. Yang penting tercapai. Nah, jangan, harus hargai setiap proses yang ada. Semakin mereka menghargai setiap proses, perjuangan tahap demi tahap, dia akan bisa menghargai kehidupan itu sendiri. Artinya kalau jalannya belum menanjak itu belum sampai ke atas begitu ya, pasti. Mas Haji? Betul. Setiap tahapan itu kan pasti ada momen yang berbeda. Nah, dari situ dia akan mempelajari. Dari setiap tahapan kesusahan, problem, jangan dihindari, Mbak Indah. Hadapi aja. Ya, walaupun berat begitu. Walaupun berat. Kalau jalannya berat berarti benar nih udah ke atas nih ya. Betul. Dari situ kita belajar jadinya. Siap. Terima kasih Mas Haji, terima kasih Dr. Dona. Dan pemirsa, narkoba ataupun judi online ini memang menjanjikan kesenangan sesaat, tapi meninggalkan penyesalan yang jauh lebih panjang. Dan pilihlah hidup yang memberi harapan, bukan ketergantungan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pemirsa. Di balik setiap tetes keringat petani, ada semangat bangsa yang tak pernah padam.